Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Naila Dan saya Nia Amalia Hadianti. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Pengertian dari kebijakan fiskal. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan oleh masyarakat dan pemerintah yang kemudian digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, perekonomian, serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomis Indonesia. Pemerintahan menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan mengendalikan berbagai aktivitas perekonomian. Dampak dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat berdampak langsung pada pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa contoh. Yang pertama, kebijakan ekspansif untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan untuk mengatur inflasi harga. Yang ketiga, kebijakan untuk mendukung kesejahteraan sosial dengan mengakolasikan dana ke program-program seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan sosial lainnya. Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dan mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintahan didasarkan pada dampak tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contohnya, seperti pemberian beasiswa kuliah dan bantuan pendanaan startup. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal disengaja, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan memanipulasi anggaran belanja. Contohnya, alokasi APBN untuk anggaran kesehatan saat pandemi COVID-19 dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yaitu sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintahan untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain yang pertama, pajak. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintahan dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya, jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang dan jasa serta turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran belanja. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan kita. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintahan bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Yang terakhir, obligasi publik. Obligasi publik atau surat utang terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil utang tersebut serta membagi bunga pinjaman. Berikutnya adalah macam-macam komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung dan pajak tidak langsung melalui kebijakan fiskalnya. Pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Yang kedua,
yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pemerintahan berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran ini dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dan pengeluaran negara pun untuk membayar utang-utang bunga internal dan eksternal atas utang-utang. Dan yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan kebijakan disinvestasi. Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, itu disebut surplus. Namun, jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka itu disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Opsi lain yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk pembiayaan defisit. Tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Mencapai tingkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang-orang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan tentunya meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Yang kedua, pekerjaan. Pengangguran pekerjaan cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dan pekerjaannya. Hal tersebut cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam ekonomi. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi global atau booming, diikuti oleh perlambatan ekonomi atau yang disebut boost. Bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi dunia bisnis? Dunia bisnis berdampak langsung pada kebijakan ini, baik dalam bentuk pembelanjaan atau perpajakan. Oleh karena itu, pembisnis harus pintar melihat peluang investasi dari belanja pemerintah maupun investasi swasta. Hal ini biasanya terjadi selama kebijakan fiskal ekspansif. Ketika banyak uang mengalir dari pemerintah dan dari sumber lain yang berimbas pada perpajakan yang rendah. Ketika keseimbangan antara harga dan permintaan terpenuhi, maka diharapkan bisnis dapat berkembang. Kebijakan fiskal juga mempengaruhi jumlah pajak bagi generasi individu dan bisnis di masa depan. Pengeluaran pemerintah yang mengarah pada defisit yang lebih besar menunjukkan bahwa perpajakan pada akhirnya harus meningkat untuk membayar bunga. Sebaliknya, ketika pemerintah menjalankan surplus, besaran pada pajak akhirnya harus diturunkan. Berikutnya adalah dasar hukum kebijakan fiskal, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kebijakan fiskal terkait keuangan negara, fungsi otoritas, stabilitas, perencanaan, distribusi, alokasi, dan pengawasan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.